Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin menyampaikan sebuah laporan observasi yang bertemakan sistem balas jasa atau kompensasi. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh 2 anggota kelompok saya. Nah, untuk anggotanya yang pertama itu ada Maria, lalu kedua itu ada si Bunga, dan terakhir saya sendiri itu Gilang Pratama. Di sini saya bertugas sebagai moderator. Yang pertama adalah terbelakang. Saat ini setiap perusahaan dituntut untuk lebih efisien, efektif, dan ekonomis dalam menentukan besarnya biaya operasional perusahaan. Karena hal ini merupakan faktor penting dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan perusahaan lain. Sumber daya manusia yang lebih handal sangatlah memiliki peran yang lebih strategis dibandingkan dengan sumber daya yang lain yang dimiliki perusahaan. Bisa dikatakan bahwa manajemen efektif adalah kunci bagi keberhasilan suatu organisasi tersebut, sedangkan sumber daya manusia merupakan aset yang paling penting yang dimiliki oleh suatu organisasi. Berikut ada pokok bahasan. Yang pertama, memahami definisi dari kompensasi. Yang kedua, mengetahui tujuan dari adanya kompensasi. Yang ketiga, mengetahui tujuan dan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Yang keempat, mengetahui jenis-jenis dari kompensasi. Yang kelima, mengetahui sistem kompensasi dan pendekatan-pendekatan. Yang keenam, mengetahui keadilan dan kelayakan kompensasi. Yang berikut, apa itu kompensasi? Sastro-Wiryo dalam Grace menyatakan bahwa kompensasi merupakan imbalan jasa atau balas jasa yang diberikan perusahaan kepada para karyawan atau tenaga kerja karena telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran bagi kemajuan perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, kompensasi merupakan pengaturan keseluruhan pemberian balas jasa bagi imported maupun imported secara langsung, baik itu berupa uang finansial maupun yang tidak langsung berupa uang ataupun non-finansial. Yang berikut ada tujuan kompensasi. Yang pertama, menghargai prestasi karyawan. Yang kedua, menjadi keadilan di antara karyawan. Yang ketiga, mempertahankan pegawai. Yang keempat, memperoleh karyawan yang lebih mutu. Dan yang kelima, sistem kompensasi haruslah memotivasi para karyawan. Yang berikut, faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi, yaitu ada 2 faktor. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, struktur jabatan, kinerja individu, potensi pertumbuhan, kebijakan perusahaan, dan anggaran perusahaan. Yang kedua ada faktor eksternal, pasar tenaga kerja, tingkat inflasi, peraturan pemerintah, kondisi ekonomi, dan yang terakhir, kompetitor. Nah, jadi setelah faktor itu ada jenis kompensasi. Nah, kompensasi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu kompensasi langsung, dan yang kedua itu ada kompensasi tidak langsung. Masuk ke poin pertama, yaitu kompensasi langsung. Kompensasi langsung ini dibagi menjadi 4 bagan atau 4 butir atau 4 buah atau itulah. Nah, yang pertama itu ada si gaji. Terus yang kedua itu ada upah, yang ketiga ada bonus, dan yang keempat itu ada komisi. Nah,
langsung masuk ke komisi tidak langsung. Jadi komisi tidak langsung ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu sudah pasti asuransi kesehatan. Nah, habis asuransi kesehatan itu ada tunjangan hari raya. Yang ketiga itu ada program pensiun. Terus selanjutnya itu ada cuti. Yang keenam itu ada fasilitas perusahaan, dan yang terakhir itu ada program pengembangan diri. Nah, program pengembangan diri ini itu maksudnya pelatihan dan pengembangan keterampilan pada si karyawan tersebut. Habis ke jenis kompensasi, itu tuh kita akan masuk ke sistem kompensasi. Di sistem kompensasi ini itu dibagi menjadi 4, atau ada 4 lah di sistem kompensasi ini. Nah, yang pertama itu ada namanya pendekatan internal. Di dalam pendekatan internal ini memastikan keseimbangan kompensasi di dalam suatu perusahaan atau di dalam suatu organisasi lah. Itu berdasarkan tanggung jawab dan jabatan. Yang kedua ini ada pendekatan eksternal. Di dalam pendekatan eksternal ini itu tuh kayak membandingkan imbalan dengan perusahaan lain di industri yang sama. Nah, ini tuh gunanya itu untuk menjaga daya saing. Yang ketiga itu ada pendekatan berbasis kerja. Yang ketiga itu ada pendekatan berbasis kinerja. Jadi di sini tuh kayak mengaitkan kompensasi dengan kinerja individu atau tim. Seperti untuk pencapaian tertentu. Nah, yang terakhir itu yang keempat ini ada pendekatan fleksibel, memberikan pilihan kepada karyawan mengenai jenis imbalan yang ingin mereka terima itu. Nah, masuk ke sistem keadilan. Jadi di sini tuh sistem keadilan ini setiap individu itu mendapatkan imbalan yang sesuai dengan usaha dan hasil kerja mereka tanpa diskriminasi. Nah, keadilan ini juga berkaitan dengan input dan output. Jadi input ini kayak pengorbanan, nah outputnya itu penghasilan. Jadi di sebuah perusahaan. Jadi semakin input yang diberikan oleh karyawan diharapkan akan menghasilkan output yang tinggi. Gunanya itu untuk mewujudkan keadilan kompensasi. Jadi nih si perusahaan ini harus mempertimbangkan kontribusi dan kebutuhan dari karyawan tersebut. Nah, kesimpulannya itu dari materi ini ialah jadi si kompensasi ini itu adalah imbalan perusahaan kepada karyawan atas kontribusi mereka. Nah, itu mencakup pembayaran finansial dan non finansial. Tujuannya itu untuk meliputi menghargai prestasi, terus menjaga keadilan, lalu mempertahankan karyawan dan memotivasi kinerja mereka. Nah, itu tuh si tujuan dari kompensasi ya. Nah, besarnya itu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Nah, di faktor internal ini itu ada struktur jabatan atau dan kinerja. Lalu di faktor eksternal itu ada pasar tenaga kerja, lalu ada peraturannya. Nah, kompensasi ini terbagi menjadi 2 bagian, itu kompensasi langsung dan tidak langsung. Kompensasi langsung ini itu kayak gaji, bonus, dan yang lain tuh yang ada di slide sebelumnya. Nah, di kompensasi tidak langsung ini kayak ada tunjangan dan asuransi. Nah,
Keadilan kompensasi ini penting untuk memastikan imbalan sesuai kontribusi dan standar industri. Nah, mungkin segitu aja buat penyampaian materinya, dan mungkin kita akan masuk ke bagian laporan hasil wawancara sama observasinya ya. Selanjutnya ada laporan hasil wawancara kelompok kami tentang sistem balas jasa atau kompensasi. Nah, di sini kami mewawancarai 2 orang. Yang pertama ada kepala HRD bernama Bapak Priyanto, lalu ada staf HRD bernama Ibu Teni yang bekerja di PT Metropolitan Land Tbk yang berada di Jalan Kiai Haji Nur Ali, Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kami mewawancarai pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024. Lalu ini dia dokumentasinya. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan narasumber, dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini memiliki kebijakan kompensasi yang terstruktur dan mengikuti peraturan yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, sistem kompensasi di perusahaan ini mencakup gaji pokok yang mengikuti upah minimum kabupaten atau kota atau UMK, tunjangan transportasi, uang makan, serta jaminan kesehatan seperti BPJS. Selain itu, perusahaan memberikan hak cuti melahirkan dengan pembayaran gaji pokok penuh selama 3 bulan. Perusahaan juga membedakan antara kompensasi untuk karyawan tetap, karyawan kontrak, dan yang bekerja di luar kota. Karyawan tetap memiliki hak tambahan seperti uang penghargaan masa kerja dan uang pesangon. Namun, karyawan kontrak hanya mendapatkan uang pesangon. Sedangkan perusahaan tidak menyediakan opsi kerja online atau kerja luar negeri, kecuali untuk penempatan di luar kota yang mengikuti UMK setempat, serta fasilitas transportasi dan penginapan. Perusahaan mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Perusahaan memberikan kompensasi berdasarkan kinerja karyawan dan penilaian tahunan. Setiap tahun ada penilaian untuk potensi kenaikan gaji yang juga didasarkan pada performa setiap individu. Perusahaan memastikan bahwa setiap karyawan memahami sistem kompensasi sejak awal melalui proses wawancara, pengenalan visi dan misi perusahaan, serta perjanjian yang ditetapkan sebelum memulai pekerjaan. Secara keseluruhan, perusahaan ini berupaya menjaga kesejahteraan karyawan melalui kebijakan kompensasi yang sesuai standar, memastikan karyawan memahami hak mereka, serta mengakomodasi keseimbangan hidup layak yang relevan dengan kinerja kerja.